Dari Mas Yudi yang ex penyidik KPK, kira-kira kementerian mana nih yang tergolong basah dan harus dikasih notis? Pasti kemarin nonton saya deh. Selama dia mempunyai kewenangan, selama dia berkuasa, disitulah dia akan selalu korup. Sehingga Kementerian Kering pun dia bisa tahu cara mengambil duitnya. Nggak mesti basah. Kementerian basah itu kan tidak semua kementerian itu basah. Kan setiap anggaran itu kan pasti berbeda-beda. Proyek besar, anggaran besar, kita sudah ada contohnya. PGN. Kalau perizinan, contohnya juga sangat jelas depan mata kita. Imigrasi. Ini balik lagi nih soal, ini kan Kepala BGN dan Pak Wamen Imipas juga salah satu bagian dari kabinet. Pasti Pak Prabowo harus reshuffle lagi. Kalau misalkan ada reshuffle lagi, ini yang ketujuh nih. Termasuk ini kan ketujuh. Reshuffle 7 kali dalam 2 tahun kurang itu gimana menurut Pak Sisi? Kalau saya sih reshuffle sih nggak masalah, ya kan, istilahnya hak prerogatif presiden, dan presiden tentu kan mendengarkan banyak masukan dari berbagai pihak lah. Artinya bagi saya sebenarnya bukan di masa reshuffle-nya, tetapi di masalah bagaimana kemudian menjadikan pelajaran. Kalau misalnya kinerja, ya tentu reshuffle-nya kan mulus, ya kan, hanya diganti saja. Apalagi kita tahu kan Pak Prabowo sendiri kan ketika pun mereshuffle, istilahnya pejabat-pejabat yang di-reshuffle kan juga masih punya posisi lah, ya kan, artinya tidak ditinggalkan, atau bahasanya nggak dibuang juga, gitu kan. Kalau mungkin kalau dibuang kan akan menimbulkan sakit hati, nanti malah kayak waktu zaman sebelumnya kan bagaimana pejabat-pejabat sebelumnya malah sakit hati gitu kan, zaman sebelumnya gitu ya. Tapi ya malah nyerang-nyerang, padahal dulu pernah rapat kabinet bareng gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya, bahwa tentu evaluasi pasti akan dilakukan. Apalagi Pak Prabowo kan 1 hari setelah adanya kasus itu kan mengumpulkan banyak terkait apa namanya MBG ya, orang-orang yang terkait MBG dikumpulin di Hambalang kalau nggak salah, apa di Sentul ya. Pas saya kan beliau pidato bahwa tidak ingin ada uang rakyat lagi yang dicuri, ya ini benar. Ini kan uang yang dicuri, dan nah tentu kita berharap juga bisa dikembalikan. Jadi audit semua itu ya, menu-menunya dan sebagainya, ya kan, kayak misalnya insentif dapat padahal istilahnya nggak ditutup sementara kan, itu kan harusnya nggak dapat gitu kan. Insentif itu kan terjadi ketika kerja. Jadi memang banyak hal yang aneh, dan bagi saya sudah benar ya dilakukan oleh presiden dan juga kejaksaan ya. Jangan sampai kan gini kan Pak, tentu masyarakat kan mau tidak mau, suka tidak suka kan, pemilih presiden kan 58% lah, ya kan, pasti kan ada 42% yang istilahnya belum, yang tidak memilih gitu kan. Artinya yang tidak sejalan gitu ya, artinya akan mengkritisi sebagainya. Nah itu pasti yang dikritisi adalah kegiatan-kegiatan atau program-program yang strategis. Nah inilah yang tentu kalau misalnya tidak segera dipotong, yang tidak benar pasti akan menjadi beban, dan ini kan sudah dipotong. Dan saya lihat juga di media kan bagus juga apa namanya tanggapan masyarakat ya, bahwa karena kan tadi ini kan kayak bisul dari awal ini kan sudah rame kan, bisul kalau nggak ditusuk bisul itu kan akan menjadi busuk gitu kan. Nah ini udah ditusuk, nah kita harap tadi ya, walaupun kemudian ada yang mau jadi justice kolaborator, ya silakan saja menurut saya gitu ya. Yang penting pembuktian, dan justice kolaborator bukan sekedar hanya untuk mencari bargaining position, bukan hanya ingin mencari keringanan hukuman, tapi cari untuk membukti yang lebih besar. Karena kan bisa jadi bahwa kenapa dia waktu itu membiarkan, ya kan, terkait dengan SPPG itu gitu, ya kan, harusnya kan jadi garda terdepan gitu. Ya jangan-jangan sudah merencanakan bahwa oke, silakan ditampung, diberikan karena untuk hari ini gitu kan, karena udah merencanakan juga. Jadi tapi bagi saya benar kata Pak Slamet ya, bahwa ya hukum itu harus yang seperti ini, bahwa tajam kepada siapapun, ya ke atas, ke bawah, ke lawan, jangan tajam betul, sementara ke kawan tumpul. Nah, ke kawan pun juga harus tajam, walaupun kita tahu bahwa memang sulit untuk menghukum kawan gitu kan. Kita pernah makan bareng bersama, berjuang bersama, bergerak bersama gitu kan. Enakan gitu ya. Tapi itulah hukum. Makanya karena hukum kan
adalah Dewi Keadilan, Dewi Artemis gitu ya, yang tutup matanya, ya kan, ya, sehingga tidak melihat dia kawan, dia lawan, keluarga salah bisa segera disikat. Oke, aku bergerak ke Mas Slamet nih. Ini nanti mungkin tanya juga ke Mas Yudi soal meritokrasi. Soal makanya beberapa jubir pemerintah juga bilang bahwa kalau misalkan di posisi menteri atau kepala lembaga mah nggak perlu background yang sama karena yang diperlukan manajerialnya. Kata seperti itu. Mas Slamet setuju nggak dengan kayak gitu? Apakah memang harus sesuai backgroundnya atau gimana kalau pejabat ini? Kalau itu pasti akan menimbulkan pro kontra, Mas. Jadi ada yang katakanlah harus sesuai dengan backgroundnya, ya kan? Sehingga kalau sesuai dengan backgroundnya itu dia paham betul gitu loh. Kalau misalkan contohnya nih BGN ya, dengan Badan Gizi Nasional itu harusnya backgroundnya kepalanya itu harus mengetahui ya, kan kalau kata netizen Chef Renata harusnya gitu. nih Chef Renata ya, jadi begitu kan kalau di season ya kan. Nah harus sesuai background sebenarnya ya, tapi ada juga yang katakan nggak sesuai backgroundnya, yang penting dia bisa manajerial ya kan, mengatur, kemudian nanti ahli-ahli gizi didatangkan ya kan, kemudian disatukan, diajak satu meja untuk ngomongin masalah BGN. Tapi kalau saya melihat ya, lepas dari dia memang ada background gizi atau tidak ada background gizi, tentu pasti ada pertimbangan tertentu, ya kan? Dan di samping itu belum tentu juga orang yang mempunyai backgroundnya dia itu terkait dengan gizi dan menguasai betul tentang manajerial untuk mengatur BGN segala macam. Jadi harusnya lepas dari dia ada background tidak, dia mendudukkan ahli-ahli gizi semuanya, ahli-ahli keuangan negara segala macam. Dan ketika nanti pengadaan misalkan motor listrik yang 21.000 itu, sepatu yang tadi disebutkan, tablet dan segala macam itu harusnya kalau dia memang terbuka ya, silakan lihat, silakan dipantau dan silakan diawasi, baik itu oleh KPK, ya oleh kejaksaan dan segala macam. Silakan diikuti sampai ke daerah. Itu harusnya demikian. Harusnya ada pengawas. Jadi bukan lepas liarkan begitu saja. Berarti kurang pengawasan juga kemarin. Betul, kalau kita lihat loh ya. Makanya itu ya langkah yang sudah diambil oleh Kejaksaan Agung ya, ini harusnya kan ini BGN ini kan MBG ini kan sampai ke daerah-daerah itu. Bisa jadi ini kejaksaan-kejaksaan daerah ya yang ada di daerah-daerah dengan di kota-kota segala macam. Ini punya tugas baru juga ini untuk melakukan pemeriksaan baik ke mitra MBG maupun SPPG atau yayasan segala macam. Karena bukan ya tadi itu ya, bukannya 3 ini, apakah memang di 3 ini saja atau ada di luar MBG gitu loh. Misalkan mohon maaf ini ya, dari kementerian kayak kemudian dari anggota dewan kayak atau dari mana. Uang korupsinya nggak terserap di mereka secara individu, tapi ada yang mengalir ke bisa mana-mana. saja terkait dengan gitu. titik-titik tadi yayasan segala macam itu kan ada yang terafiliasi dengan partai politik, ada terafiliasi dengan pengusaha, rumit ya untuk terafiliasi dengan orang yang dekat begitu kan. Nah itu harus dan ada dengan partai juga. Kalau kita lihat hasil penelitian ECW ya, itu kan ada juga yang ke partai, dan itu masukan sebenarnya, masukan untuk pemerintah maupun masukan untuk penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung begitu. Jadi istilahnya biar dituntaskan. Jadi perkara MBG ini 3 orang ini kena dan dituntaskan, kalau bisa dituntaskan semua, termasuk dengan pengadaan-pengadaan tadi yang akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara. Berarti kalau cuma berhenti di 3 ini sama aja tumbal doang. Tumbalan doang ya. Ngomongin tumbal ini, aku mau baca komen dulu nih. Karena ada komen yang spesifik yang nanya tadi gue baca. Mas Yudi ya. Dari Kayak ke Mas Slamet. Jo Tanaman Junior, ini untuk Pak Slamet nih katanya. Iya, nih Pak Slamet di mention. Jangan SPPG yang nggak enak, terus Anda bilang semua SPPG masakannya nggak enak, harganya dong mereka katanya gitu, jangan digeneralisir gitu katanya Pak. Mas Yuno. Mas Yuno. Ini kayak kemarin kita juga bahas MBG, ada orang SPPG juga protes. Iya, pada protes. Karena mereka bilang mereka juga kerjanya capek 24 jam. Jadi seolah-olah mereka yang disalahin. Jangan disalahin kalau hasil masakannya seperti itu, katanya seperti itu. Nah itu gimana tuh Mas Slamet, silakan. Nanti ini dulu disambung. Apa ini bagian dari korupsi juga? Buat Mas Yudi ini dari @CCTV Podcast 19. Dari Mas Yudi yang ex-penyidik KPK, kira-kira kementerian mana nih yang tergolong basah dan harus dikasih notis? Pasti kemarin nonton saya deh. Ya kemarin Mas Yudi nih ngikutin terus kayaknya. Itu dia tuh. Dari Mas Slamet dulu deh. Dari Mas Slamet dulu.
Iya. tadi yang Terkait dengan SPBG tadi ya. Iya. Ya, saya juga tadi kan tidak menjeneralisir ya. Generalisir. Kalau Iya. Semuanya ya. Itu Iya. contohnya. Iya. Contoh yang saya sendiri ngerasakan. Dan saya nggak sebut juga nama di tempat mana Ya, kan. iya. Itu nggak saya Iya. sebut. Ya itu katakanlah sebagaimana tadi sampaikan Mas Yudi juga. Ternyata di Polri juga ternyata SPBG-nya bagus. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi contoh gitu loh. Jadi trendsetter ya kan. Kita Iya, lihat yang lain pilot bisa jadi project ikut ya. follower gitu loh. Iya. Oh, ini menunya segala macam kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan memang pekerjaan mereka 24 jam, saya tahu itu. Karena di dekat rumah saya itu banyak itu SPBG itu. Banyak 24 jam. Nah, masalahnya kadang-kadang nyampe ke anak-anak juga basi. Ya. Karena apa? Saya tahu itu pasti kan tutup-tutup ya. Ya. Itu masaknya juga bukan instan ya. Masaknya Iya. mungkin udah malam Ya, capek banget atau jam emang 1, masak. jam 2 kayak gitu. Nah, itulah. Itu mungkin bisa diakalin sama mereka bagaimana bisa nyampe ke anak-anak. Ini masih bergizi gitu loh. Bukan malah jadi racun Ya. begitu. Itu teknis saja ya Ya. di lapangan. Iya, Dan kami menghormati SPBG yang ada itu kami menghormati. Tapi mungkin ya untuk menunya, untuk nilai gizi segala macamnya itu perlu ditingkatkan juga. Karena toh itu pakai duit kita juga, pakai duit rakyat yang melalui negara, kembalikan ke rakyat lagi, walaupun sebagian dikorupsi, nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil, nanti biar kejaksaan ini yang akan membongkarnya, dan mudah-mudahan harapannya ya, ini ke depan akan semakin bagus, bukannya MBG malah tidak diadakan ya, BGN misalkan dibubarkan begitu, apakah ini perlu? Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan memang sudah ada, ya lembaga ini, ya diperbaiki saja, diperbaiki dan dipantau, diawasi, ya kan, sehingga niat murni, niat sucinya dia itu bisa kesampaian kepada anak-anak kita begitu. Oke tadi Itu, Mas. Mas Tuh, Yudi sudah terjawab ya sekarang Mas Yudi. basah. Basah. Kerjanya di kolam renang ya kan? Atau di laut. Apa di pantai. Jadi kalau kita bicara mengenai bahasa itu kita bicara mengenai integritas dari pejabat negara kita. Kalau pejabatnya tidak berintegritas, ya maka yang terjadi adalah ya selama dia menjabat, selama dia mempunyai kewenangan, selama dia berkuasa, disitulah dia akan selalu korup yang ada di dalam pikiran dia. Sehingga Kementerian Kering pun dia bisa tahu cara mengambil duitnya. Nggak mesti basah. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai besaran korupsi ya di Kementerian Basah, apa sih yang disebut dengan Kementerian Basah? Kementerian Basah itu kan tidak semua kementerian itu basah. Kan setiap anggaran itu kan pasti berbeda-beda. Ya kan? Ada yang anggarannya besar, nah itu Kementerian Basah, proyeknya besar. Nah, itu Kementerian Basah atau lembaga basah gitu kan. Atau yang ketiga ya mengelola perizinan. Kalau proyek besar, anggaran besar, kita sudah ada contohnya. BGN. Kalau perizinan, contohnya juga sangat jelas depan mata kita. Imigrasi. Ya kan? Baru kejadian. Karena tadi saya katakan, jadi lengkap semua. Jadi kasus korupsi itu di Kementerian Basah itu lengkap, atau lembaga basah ya. Jadi berbicara mengenai mengapa sih mereka bisa korup, ya karena dalam diri mereka udah ingin korup. Ya, nggak ada saya menemukan orang itu korup dari tiba-tiba korup. Sudah ada niat nih. Udah ada niat, mens rea. Mens rea, niat Terus jahat. kita juga tidak pernah melihat ada orang sekali korupsi bisa tobat udah dapat. Sekali ya kan? aja nggak mungkin Sekali ya? aja nanti kita Candu ya? Enggak, adiktif. Candu. Adiktif. Candu banget. Kemudian saya juga tidak pernah menemukan orang korupsi itu hanya by need, tapi by greed, rakus. Ya, saya nggak pernah menemukan tuh koruptor itu ketika korupsi memang dia itu sedang tidak mempunyai uang. Sekarang pelakunya orang kaya dia semua. nggak bisa bayar anak sekolah. Kalau misalnya ada yang seperti itu ya kan, ketangkap saya bayarin anaknya gitu kan. Iya, benar. Padahal lu korup gitu kan, nggak ada. Semua kan? punya kewenangan ya, Bang? Iya, dia nih nggak ada yang tadi istrinya nggak punya duit untuk belanja, nggak ada gitu kan. Mobilnya cuma satu atau nggak punya Mobilnya cuma mobil. satu. Enggak, mobilnya berderet-deret. Ya, kemarin aja kita lihat sepedanya bagus-bagus tuh kan. Bayangin sepedanya mewah. Bisa berapa puluh juta gitu kan. Itu berapa kali gaji tuh? Kita kehilangan yang genjotan itu pada apa?
Sadel, kehilangan sadel aja udah nangis kan. Berapa itu? Misalnya belum lagi kayak tadi, jangan-jangan parfumnya itu seharga UMP. Tapi itu hasil korupsi, kan begitu. Jadi kembali lagi ya memang sebenarnya cara pandangnya itu adalah cara pandang dari para pejabat sendiri. Anda kan nggak semua orang loh jadi pejabat, apalagi sudah disumpah. Ya kan dengan kitab suci, ya kan masing-masing agamanya. Ya kan? Tapi ya tadi udah ucap sumpah janji ya tidak akan korupsi, kan nggak ngaruh ya ditaruh kitab suci di sini ya, nggak ngaruh karena nggak berasa sama dia. Ya karena kalau saya melihat koruptor itu nurani les ya kan. Nurani les. Ya, Oke, mungkin Thank you. udah selesai. udah ini. Ini baru bab Iya. Kayak kita harus berjilid-jilid nih, oke guys. Emang paling enak begini ngobrolnya. Ilmu itu banyak. Jangan saya kayak demo berjilid-jilid. Kan ilmu. Yo. Oke, Sanars. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.